nggak tahu kemana. Pasti adalah patung banteng. Loba, ada yang gerak-gerak guys. Bingung lagi men. Ini lurus ya. Jalannya bang lagi. Apa ini? Sini ya. Oh, bingung men.
desa lagi teman-teman. Desa Pendem ya. Desa Pendem bagian selatan. Guys, kewendeng masuk area hutan gini. Bentar ini tinggal sedikit lagi sampai ya teman-teman. Tuh gini, kemudiannya belok kiri tempatnya. Oke guys, ini belum apa-apa merinding loh. Saya ubah permisi kula nuwun. Ini lewat area persawahan ya teman-teman. Ada manusia. Ini kemana ini? Ada jalan nyabang lagi guys. Oh, belok ke kiri nih. Oke, kita belok ke kiri ya. Oh, kayak gini loh. Sewu. Nuwun, Mbah. Nuwun, Mbah. Lah, mana ya lokasinya ya? Jangan-jangan kebalik lagi, guys. Tuh kan, kebalik kan. Terlalu jauh jalannya. Oke, kita putar balik. Tapi tadi yang lurus ya teman-teman. Ini yang ke kiri nih. Belok ke kiri, kita naik. Mana ya? Sudah masuk ke sawah-sawah ini guys. Loh, masuk ke sawah-sawah. Kalau nggak salah sih di dalam situ loh. Di situ kan ada kayak hutan kecil gitu ya. Lokasinya di dalam situ teman-teman. Cuman ini nggak tahu ini kok jalannya seperti ini ya. Apa ke sini? Oh ini ya Allah. Ah, ini dia.
Ini dia guys, alhamdulillah sudah sampai. Nah tuh dia lokasinya tuh. Nah ya kayak gitu ya. Oke. Oke guys, wait ya sebentar ya. Kalian ngambil center guys. Ini bakalan gelap gulita ini. Oke. Sudah sampai teman-teman. Ya beginilah ya. Sampai lokasi. Oke. Bentar ya. Ngambil peralatan dulu. Ini peralatannya di dalam tas. Wait ya. Wait. Oke. Sudah. Tinggal dipindah. Bentar ya. Nggak sampai ini. Oh, udah guys. Kayak gini sudah. Nah gini ya teman-teman. Oke, ngaca dulu guys. Oke kayak gini ya. Oke, di umur kali ini, di video kali ini saya mengunjungi salah satu punden ya teman-teman. Punden ini penjaga desa. Punden ini bernama Reco Banteng Mbah Siduwongso, dan beliau ini juga seorang empu pembuat senjata perang ya, dan juga sebagai pengikut Ken Arok teman-teman. Dan beliau juga pengabdi di Singosari ya, bukan kerajaan Singosari tapi Singosari teman-teman. Dan kenapa bisa di sini beliau? Ya karena pada waktu itu beliau mengikuti Ken Arok ya, ketika Ken Arok melakukan perjalanan ke arah barat melewati jalur selatan ini guys. Dan setelah selesai beliau kembali dan akhirnya menetap dan bersemedi di sini teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi lokasinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Alright. Nah, lokasinya seperti ini loh. Ini kok kurang terang. Saya terangin lagi deh. Seperti ini ya. Sedap rasanya. Oke, kita gas. Ini kok kayaknya udah bener ya kayak gini ya. Oke ya, kita langsung masuk ke dalam lokasinya. Kulon Nun Sewu, permisi. Oh, sepedanya aman ya.
Ini banyak pasir-pasir di sini, kenapa ya? Apa mau dibangun gitu jalannya? Dicor lah ya. Ini ada paving teman-teman. Oke, pembangunan semakin mantap lah, biar mudah-mudahan cepat selesai ya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Ini hutan ya guys, hutannya tuh ya kecil karena terletak di dalam kampung, tapi agak jauh sedikit lah, mungkin sekitar 100 meter atau 200 meter lah ya. Loh, aman. Lihat motor guys. Ya beginilah explore malam ya, karena tadi itu hujan deras teman-teman, dari siang sampai sore. Akhirnya saya tidak bisa membuat konten ya, akan tapi ketika menjelang ya jam-jam 5 gitu udah terang, dan akhirnya saya memutuskan untuk explore malam lah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Wow, ini tempat wingit loh guys, banyak sekali pepohonan-pepohonan yang cukup rindang, dan ya kalau malam terkesannya itu mencekam. Wih, gelap. Oke, oke, oke. Ya jadi seperti ini ya. Gini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pohon randunya cukup besar banget guys. Sambil melihat-lihat sepeda motor. Kulon nuwun bah. Assalamualaikum. Wih, ini banyak sekali tulisan-tulisan ya di kaki-kaki pohon randu ini teman-teman. Ada yang dari Bandung nih, dari Bandung, terus ada juga dari Jakarta ya, Padepokan, dan banyak sekali juga tulisan-tulisan di situ guys. Serang juga ada, banyak sekali ya dari luar kota ya yang berkunjung ke sini ya. Oh, di sini ada lingga ya teman-teman. Ini lingga guys. Kulon nuwun bah. Assalamualaikum nun sewu. Nah, ini ada lingga ya teman-teman. Jadi lingga yoni ini merupakan sebuah tanda sebagai pembuka lahan desa tersebut ya. Selain menjadi tempat tinggal Mbah Sindu Wongso di sini, lokasi ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyepi dan menyembah kepada Tuhan ya. Ya, bersemedi gitulah teman-teman. Dan kalau dilihat dari dua buah lingga yoni ini ya, seharusnya itu ada candinya teman-teman. Jadi ada dua konsep ya, konsepnya ada dua, Prawara dan induk dan lingga yoni ini ya. Kalau yang ini nih induk, ini Prawara. Jadi konsepnya ada dua ya, Prawara dan induk ya. Dan lingga yoni ini terbuat dari batuan andesit berwarna putih ya teman-teman ya. Ini keputihan andesit berwarna putih, dan juga di belakang sini ini guys ya, saya tuh melihat batu bata besar teman-teman. Ini batu bata besar ya, tebalnya sekitar 15 cm dan panjangnya ini sekitar 60 cm ya. Ini patahannya
nih. Ini 15 cm guys. Beda kalau Majapahit ya. Kalau Majapahit itu memang gede-gede guys, tapi tipis ya, lebih tipis dari ini teman-teman. Nah, kalau dilihat dari bentuk induk yoninya, ini sangat biasa sekali ya, natural banget gitu. Assalamualaikum. Oke, merinding. Oh, ini tempat duduk di sini. Jadi kalau dilihat dari bentuk yoninya ya teman-teman, ini sangat natural, biasa banget gitu ya teman-teman ya. Gak ada yang istimewa di sini. Beda lagi dengan peninggalan kerajaan Singosari ya dan Majapahit teman-teman. Pasti bentuk kepala naga ya teman-teman ya, dan ada tahunnya. Sedangkan ini nggak ada tahunnya guys. Nih, ini cuman nyondong gitu aja ke depan. Biasanya di bawah sini ada tahun-tahunnya, ini nggak ada. Harus saya dekatkan. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke. Ini buatan deh, buatan zaman sekarang. Jadi kesimpulannya nih ya teman-teman, peninggalan Yoni ini, dan mungkin kalau dulunya tuh masih ada reco bantengnya ya teman-temannya, cuman nggak tahu kemana. Pasti adalah patung banteng. Loba, udah yang gerak-gerak guys. Jadi kesimpulannya kalau kita melihat dari Yoni ini yang cukup biasa ini, cukup naturalis banget lah seperti ini, itu peninggalan dari Medang ya, pra Singosari teman-teman. Jadi sebelum Singosari ya, bisa jadi juga hampir masuk ke Singosari. Ada suara-suara. Gelap. Wah, kaget aku. Oke ya, jadi kalau Medang teman-teman, Medang ini kerajaan agraris yang berdiri dari Jawa Tengah ya, yang berasal dari Jawa Tengah sekitar abad 8 Masehi dan pindah ke Jawa Timur itu sekitar abad 10 Masehi ya teman-teman ya. Oke. Ini tempatnya nyaman banget guys di sini guys. Ini ada bau tanah. Baunya wangi. Habis bau tanah, baunya wangi teman-teman. Wangi guys. Halo Mbah. Ya, saya di sini, saya hadir di sini. Oke. Ini banyak coretan-coretan di pohon. Ini kayak harimau ya, harimau gitu. Karena memang dulu kalau dilihat dari storynya teman-teman, dilihat dari storynya itu Mbah Sinduwongso kesini tuh menaiki kuda ya, dan menetap di sini teman-teman hingga sampai sekarang ya. Sekarang sudah nggak ada beliau. Dan di pohon ini ya, di pohon randu ini itu ada pusaka guys. Cuman saya nggak bakalan mencari atau menemukan ya, dan saya pasti tidak akan mengambilnya gitu. Saya hanya cukup untuk ngontenisasi aja ya, sekedar konten lah ya, dan sedikit belajar tentang sejarah lah, meskipun saya tidak mengerti banget tentang ilmu sejarahnya ya, bukan sejarawan sejati teman-teman. Oke, jadi ketika beliau kesini itu menaiki kuda dan beliau menetap di sini bersama dengan kudanya ya, dan harimaunya teman-teman. Harimaunya itu menjaga pusaka. Jadi ini
di pohon ini guys, di pohon randu ini guys. Wow, keren. Suasananya di sini sangat enak banget guys. Serius teman-teman, di sini suasananya tuh enak ya. Tuh kalian bisa lihat ada karpet untuk santai. Oke. Sambil menikmati udara di sini, kesejukan di sini, kita ngudut dulu ya. Ini kok kenapa dicoret-coret sih? Seninya tuh tinggi ya teman-teman kita ini teman-teman, cuman mungkin salah tempat aja. Ini makhluk hidup loh pohon ini, sakit loh mereka ini. Ini kok warnanya kok putih kuning ya, ini agak merah, nah ini baru putih. Ini sangat kreatif sekali sebenarnya teman-teman kita ini, seninya tinggi ya, cuman amat sangat disayangkan salah tempat. Sakit banget ini guys. Buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi lain atau melihat sesuatu yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom jembatan. Di sini juga ada perhatian, dilarang bakar dupa di atas gentong atau lumpang ya. Oke. Dilarang membakar sesuatu di dekat pohon, mintalah berkah, tapi jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah kebersihan. Lumpang, oh ternyata nih lumpangnya nih memang peninggalan ya teman-teman ya. Karena memang beliau ini suka membuat sesuatu lah dari batu gitu, seperti itu Yoni ya. Yoni itu, lingga Yoni itu sebagai penanda bahwa dulu di sini ada yang membuka lahan. Mbak, ada suara geraman-geraman gitu. Kayak ada suara-suara geraman guys. Mbak, kurang terang ya. Terang guys. Sambil nyantai ya teman-teman. Ini lokasinya juga dekat dengan sawah ya, takutnya ada ular ular apa itu hitam putih itu, ular weling. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau reco banteng ya, reco itu ini kok hidup ya? Apa ini guys? Oh bukan. Jadi kalau diambil dari bahasa Jawa kuno, reco itu arca ya atau patung ya, sedangkan banteng ini melambangkan kekuatan atau penjaga. Yang dahulu punden ini teman-teman berdiri sebuah arca ya, banteng batu hitam yang dipercaya sebagai penjaga gaib Mbah Sindu Wongso. Dan banteng ini bukan sekedar banteng atau batu biasalah, melainkan penjelmaan makhluk gaib yang menjaga perbatasan antara alam manusia dan alam dunia gaib lah, alam dimensi lain. Jadi selain beliau ini
sebagai seorang empu ya, yang pembuat senjata perang. Beliau juga ahli spiritual guys, dan menguasai ilmu perbintangan, dan juga menjadi perantara antara dunia manusia ya dan makhluk halus penjaga tanah di lokasi ini ya teman-teman. Wow. Oke, jadi beliau ini juga pendiri dari desa Permono ya. Kalau zaman sekarang itu Permanu guys. Jadi lokasi desanya itu dari timur sebelah sana hingga sampai saat ini. Sampai di sini maksudnya. Jadi timur sana itu kuburan sampai sini ya. Dan ada salah satu musibah bencana alam seperti lumpur bergerak gitu ya, sehingga menenggelamkan satu desa ini teman-teman. Dan setelah itu desa ini bergeser ke bagian arah selatan, Permanu. Oke, kalau dulu Permono guys. Wow. Gini terang. Oke lah ya, sudah. Ini ada minum, masih baru nih, masih ada airnya ya teman-teman. Cuman orangnya nggak ada, kemana ini? Apa yang bersih-bersih di sini meninggalkan tempat ini ketika sore ya, atau gimana gitu, saya nggak tahu, kurang paham juga. Dan ini kali pertamanya saya kesini teman-teman, dan lokasinya cukup mengagumkan, enak banget guys, nggak ada nyamuk sama sekali, dingin, sejuk, dan yang pasti angker ya. Oke, kita kembali. Ini saya foto dulu deh biar mantep. Ambil foto guys. Lihat saya bu. Seperti ini ya. Oke, ini kamera saya tidak bisa menangkap hantu teman-teman, dan tidak gampang ya ketika kita sengaja moto gini langsung dapat hantu, aneh banget ya. Jujur saya dulu fotografer guys, cuman juga pernah fotografer malam gitu di hutan-hutan khususnya ya, tapi nggak pernah saya mendapati sosok yang ketika itu menampakkan dirinya begitu saja. Oke, ini saya ambil foto. Tuh, seperti ini ya. Oke, di sisi lain juga harus dari sisi sini ya. Ini bagus nih dari sini. Keren. Ada asap-asapnya lagi. Wah, keren ya. Jadi saya tuh biasanya kalau ngambil foto gitu ya sambil rokokan teman-teman, biar kalau ngedit ada asap-asapnya gitu lah ya. Kalian bisa melihat di thumbnail saya tuh gitu guys. Oke. Ini juga bagus nih lorongnya nih. Nanti aja deh sekalian penutupan deh. Sekalian mengakhiri video ini sudah lumayan lama, tadi perjalanannya juga agak lama ya. Oke.
Ada pohon gede ya, randu gede banget, ada 2. Wah ini bagus nih, ada motor saya. Oh, motor saya masih aman guys. Aduh, mataku ini berkunang-kunang kena senter ini ya. Wow. Oke. Tadi ada sih di sebelahnya, saya lupa ya, ada batu kecil gitu di sebelahnya, sebelah kiri dari Linggayoni. Ada batu yang melambangkan swastika guys, lambang Hindu, tapi maknanya biasa aja sih. Swastika tuh yang gini loh, set ya guys. Oke. Wah seperti ini ya, keren. Ini di foto bagus guys. Oke. Oke. Segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.